you I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kembali untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita mau memulai ibadah. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah untuk menyiapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Bapa, itu semua bukan karena kuat gagah kami Bapa, itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang melimpah buat setiap kami Bapa. Satu hal yang kami rindukan Bapa, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk selalu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kita katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin. kita angkat lagu ini dari awal. Satu hal yang ku rindukan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan dengan lembut, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Lebih dalam ku lagi rindu kami Kau merindukan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya. Segala yang ada. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Lebih dalam lagi Haleluya. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam Kami lagi cinta Engkau cinta Tuhan. Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam Lebih dalam lagi kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Lebih dari segala yang ada. segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Haleluya. cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat suara kita. Katakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang mulia. Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tak ada Allah seperti Engkau. Tak ada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup
kami. Dimuliakan Engkau Tuhan Haleluya, seumur hidup kasih kami. hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Yesus kami sembah. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti muliakan Engkau. nama-Mu. Kami bangga Allah Tuhan yang baik dalam hidup memiliki kami. Engkau. Allah di hidup yang kami. luar biasa. Kami akan terus Allah menyembah yang Engkau Tuhan. menyertai kami. Karena tak ada alasan kami untuk pernah tidak menyembah Kau Engkau. tinggalkan kami. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Yesus Tuhan. beserta kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami agungkan Haleluya. Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Ku Bapa. mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan dengan lembut, ku mau memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu. ku selalu puji. Kami mau menyembah Ku Engkau, mau menyembah. kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak terima hormat Kau sembah yang kami. layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kita katakan kembali dengan sungguh, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekarang saatnya kami ingin lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan Kau bertata di setiap pujian kami dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah, tapi kita percaya
kita tetap semangat dan kita tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita ingin lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita ingin mengangkat pujian buat Tuhan. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas hidup kami. Haleluya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah di kakiku. bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari pada saat pagi hari ini kita ingin memasuki, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan
dapat memberikan kami kekuatan Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Satu-satunya yang kami percaya di dalam hidup kami Bapa, hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, tak pernah habis-habisnya dalam setiap hidup kami. Mari kita angkat lagu pujian. Tuhan Engkau yang setia. Tuhan, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita katakan satu-satunya yang ku andalkan, Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satunya yang ku haleluya. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari Engkau ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, urapi kami dengan urapan yang baru. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Ketika Yesus mengatakan seorang penolong yang lain, berarti murid-murid itu sebelumnya sudah mempunyai seorang penolong. Siapa penolong mereka sebelumnya? Penolong itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang selama 3,5 tahun selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus akan kembali ke surga. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami banyak tantangan.
Dunia akan menolak murid-muridnya, sebagaimana dunia menolak Yesus. Dunia akan menganiaya murid-muridnya, sebagaimana dunia menganiaya Yesus. Dunia akan membenci murid-muridnya, sebagaimana dunia membenci Yesus. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-murid itu sendirian. Murid-murid itu dan setiap orang yang percaya kepadanya perlu seorang penolong. Penolong yang selalu ada bagi mereka. Penolong yang selalu hadir dalam kehidupan para pengikutnya. Penolong yang selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus diutus Allah Bapa atas permintaan Allah Anak untuk menyertai dan menolong setiap umat percaya, memimpin mereka untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus ada roh kebenaran yang memimpin kita kepada Kristus dalam kebenaran. Saudara dan saya butuh Roh Kudus untuk melawan kekuatan iblis yang bekerja di dalam dunia ini, untuk mematikan segala kedagingan kita. Yesus mau setiap kita miliknya hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus adalah kebenaran. Kenapa Tuhan Yesus harus meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini? Tuhan Yesus mau dunia melihat kehadirannya di tengah-tengah dunia ini melalui hidup murid-muridnya, melalui hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 15 ayat 26-27 firman Tuhan berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Secara fisik, Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Yesus mau setiap kita murid-muridnya menghadirkan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan hidupnya dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadirkan kuasanya dalam kehidupan kita. Yesus mau kita bersaksi bagi dirinya, karena Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Kita mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Kita mengenal Dia. Kita bersaksi kepada dunia melalui menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui hidup dalam kebenaran, hidup sebagaimana Kristus telah hidup, hidup yang memuliakan Allah. Secara fisik, dunia tidak dapat melihat Tuhan Yesus lagi, tetapi dunia dengan mudah dapat melihat saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menghadirkan Yesus melalui karakter Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, akan banyak situasi di mana kita butuh pertolongan dan penghiburan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kita butuh kekuatan yang memampukan kita menghadapi setiap pencobaan
yang datang dalam hidup kita, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, bukan berarti semua berjalan sebagaimana yang kita mau. Bukan berarti semua berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Bukan berarti kita terbebas dari penderitaan. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita adalah jaminan bahwa Allah selalu ada beserta kita untuk memampukan kita berdiri teguh di atas masalah, untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita dari persoalan dan masalah yang kita hadapi. Badai seperti apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri teguh karena kita menghadirkan Yesus hidup dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Setiap kita pengikutnya harus meneladani Yesus dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita diminta untuk mengikuti jejaknya Yesus. Kalau hari ini kita hidup dalam penderitaan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dalam penderitaan itu Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ketika Yesus mengkhianati, maaf saudara-saudara, ketika Yudas mengkhianati Yesus dan menjual Yesus, sesudah Yudas mencium Yesus, Yesus tidak marah kepada Yudas, tetapi Yesus menyapa Yudas dengan kasih dan mengatakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Matius 26 ayat 50. Ketika Petrus mengkhianati dan bersumpah tidak mengenalnya, Yesus hanya menoleh kepada Petrus dengan tatapan kasih, bukan tatapan kemarahan. Dan tatapan itu membuat Petrus sadar bahwa gurunya sangat mengasihi dia. Ketika Yesus ditikam, disalibkan dan dianiaya, Yesus tidak membalas, tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau saat ini ada orang yang membuat engkau kecewa, orang yang berlaku tidak adil terhadap engkau, orang yang merendahkanmu, orang yang mencurangimu, orang yang hanya bisa menerima yang baik darimu, jangan membenci mereka. Bencilah kelakuannya yang jahat, tetapi kasihilah orangnya. Ampuni dia, berdoalah bagi dia, teladani Yesus yang sudah terlebih dahulu melakukannya, sehingga karakter Yesus benar-benar terlihat dalam hidupmu. Dunia melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, melihat kehidupan saudara dan saya. Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Ketika orang lain melihat, mereka melihat Yesus hidup dalam hidup saudara. Dengan cara itu kita sudah bersaksi tentang Yesus melalui kehidupan kita, sehingga keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi melihat karakter Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga melalui itu mereka percaya kepada Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga kelak ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, kita akan bersama-sama masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami dengar. Berkati firman-Mu sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami semua orang-orang yang menghadirkan Yesus dalam kehidupan kami, karakter Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga dunia melihat Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin doa syafaat dan doa berkat. Mari kita berdiri, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tambahkan pengurapan yang baru, hikmat, kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kami semua yang mendengar berkat oleh Tuhan, diteguhkan Tuhan iman kami, sehingga Tuhan dimanapun kami berada, menjadi saksi-saksi yang hidup, menjadi alat Tuhan. Maka hidup kami senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan, berkati seluruh kebutuhan mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar suami, istri, orang tua, anak, mantu, cucu menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan Engkau pagari semua umat-Mu jauhkan dari virus corona, demam berdarah, rencana orang jahat, orang fasik, mara bahaya, kecelakaan, kutuk. Engkau jauhkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga bangsa negara kami, supaya Tuhan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang senantiasa mengalami pemulihan dari segala ekonomi. Bahkan pemerintah kami Tuhan segera bisa untuk mengatasi, mewaskan, menghancurkan segala virus corona yang ada di Indonesia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, di mana saja hari ini, diberkati Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami, sehingga berkat Tuhan senantiasa tercurah mengalir dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kekasih dan kekasih Tuhan, arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita orang yang percaya katakan amin.